Ya, saya rekam dulu sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apakah suara saya terdengar? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Oke, siap. Salam dan bahagia, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruangan virtual ini. Seperti biasa, sebelum acara Meet hari ini dimulai, mohon izin dari kakak-kakak barangkali ada yang dikenal untuk memimpin doa. Adakah yang berkenan untuk hari ini memimpin doa sebelum Meet? Kak Didi, bisa dengar suara saya, Kak Didi? Ya, bisa, Bu. Saya Kak Didi pimpin doa untuk hari ini. Terima kasih. Sebelum melaksanakan pertemuan hari ini yang berlangsung nanti sampai jam 2 ya, Bu ya? Oke, Jam 2. Alangkah lebih baiknya kita bersama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, agama yang dianut masing-masing, agar acara pertemuan hari ini berjalan dengan lancar, menyenangkan, dan mendapatkan banyak ilmu. Langsung saja berdoa, mulai. Selesai. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Didi. Ya, sama-sama. Waktunya untuk memberikan atau memimpin doa pada hari ini. Saya nggih kakak-kakak izin on cam untuk semua peserta. Untuk pertemuan hari ini kita masuk ke modul 1.4, yaitu isu-isu sosial dalam PJOK. Sebelum saya mulai, saya mau tanya gimana kabarnya hari ini kakak-kakak? Alhamdulillah baik. Baik, gimana Kak Yeni kemarin tesnya lancar? Alhamdulillah lancar, ada kendala sedikit, tapi alhamdulillah aman. Alhamdulillah, semoga mendapatkan nilai lulus biar nyusul sama teman-teman yang lain. Amin. Selanjutnya kita masuk ke ice breaking, di mana saya minta kakak-kakak untuk menuliskan di kolom chat, yaitu tuliskan satu nama benda atau hewan yang menggambarkan diri Anda di kolom chat. Kemudian nanti setelah kakak-kakak menuliskan di kolom chat, ceritakan karakter apa yang ada di dalam benda atau hewan tersebut yang mirip dengan Anda. Monggo. Oke, sambil yang lain ngetik, saya mau minta Kak Arif Maulana Mutakin. Di situ menuliskan kata tanah. Monggo Kak Arif untuk menceritakan atau tanah itu menggambarkan apa tentang panjenengan.
Oke, Bu, terima kasih atas waktunya. Saya menggambarkan tanah ya. Tanah itu punya filosofi bahwasanya tanah itu sabar, meskipun diinjak-injak tetapi tidak pernah melawan. Kemudian yang kedua, tanah itu jujur. Ditanam apa saja itu sesuai dengan tanamannya. Ditanam umbi, tumbuh umbi. Ditanam jagung, tumbuh jagung. Kemudian tanah juga amanah, Bu. Amanah membawa seperti tadi disampaikan bahwasanya ditanam padi, tumbuh padi, ditanam umbi, tumbuh umbi. Tapi itu berubah semenjak ada lagu dangdut tak tandur pari jebul tukules suket teki. Itu berubah sekarang. Oke, kurang lebih seperti itu, Kak. Oke, terima kasih Kak Arif. Kak Farah. Nah, ini Kak Farah menjawab jam ini. Monggo bisa diceritakan Kak Farah. Ya, Bu. Saya menuliskan jam dengan alasan setiap manusia itu hanya soal waktu. Dari segi umur juga hanya soal waktu. Dari segi pekerjaan juga kita harus bisa membagi waktu. Seperti itu, Ibu, singkat saja. Siap. Waktu adalah segalanya kayak Kak Farah. Kemudian Kak Didi menjawab siput. Monggo Kak Didi. Bisa diceritakan Kak Didi? Ya, sesuai tadi kata Ibu, backingnya karakternya ya Bu ya, memilih benda atau hewan sesuai karakternya. Nah, dilihat-lihat kayaknya saya karakternya memang siput Ibu. Alon Bu, alon-alon asal kelakon aja gitu. Yang penting nyampe gitu aja, orang saya banter-banter gitu. Jadi ya saya mengibaratkannya ya siput gitu aja. Terima kasih. Oke, siput. Tapi jangan berhenti siputnya ya Kak Didi ya. Kalau siputnya berhenti Insya Allah stuck di enggak, situ, kan ya enggak. Oke, siap. Yang lain monggo. Kak Oji, Kak Imam, Kak Yeni, monggo untuk menuliskan satu kata benda atau hewan yang menggambarkan panjenengan sedaya, monggo. Atau mungkin satu lagi, Kak Oji. Oke, oh ini udah. Kak Imam Arif Priyandi menjawab air. Monggo Kak Arif. Terima kasih, Bu. Saya menjawab air karena air itu mengalir dengan sendirinya. Kemudian air juga tidak mudah terpengaruh, walaupun hampir sama seperti Mas Arif, dikasih apapun nanti ya pada muaranya tetap menjadi bersih atau ya suci lah seperti itu. Dan kita berusaha apapun itu supaya mengalir dengan sendirinya saja seperti itu, Bu. Tidak usah ngoyo. Oke. Terima kasih, mengalir seperti air ya. Mohon izin saya lanjutkan kembali. Izin share screen ya. Baik, kita kembali mengingat kesepakatan bersama ya, di mana untuk meet hari ini
Yaitu kesepakatan yang pertama menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian maksimalkan fitur chat. Kemudian klik raise hand sebelum bertanya, dan yang terakhir gangguan teknis adalah hal yang wajar. Kemana? Nah, pada pertemuan hari ini, Dusan kakak-kakak itu mengaitkan modul 1.2 dan 1.3 kemarin tentang aset aset pemanfaatan aset sumber daya yang ada di sekolah, dan mengenai modul 1.3 yaitu tentang karakteristik murid yang sangat unik, di mana tujuan sesi sinkronus hari ini adalah yang pertama, peserta mampu mengidentifikasi bentuk isu sosial yang muncul dalam pembelajaran PJOK. Kemudian yang kedua, peserta memiliki kesadaran yang kuat untuk menanggulangi situasi yang muncul isu sosial dalam pembelajaran PJOK. Agenda hari ini adalah 135 menit, 15 menit untuk pembukaan, berikutnya adalah apa harus mengenai contoh isu-isu sosial dalam PJOK. Kemudian 45 menit bagaimana diskusi mengenai bagaimana peserta bersikap melalui pembahasan studi kasus. Kemudian 35 menit di mana merefleksikan pengalaman terkait isu sosial dalam PJOK di lingkup kelas atau sekolah masing-masing. Kemudian 15 menit berikutnya adalah penutup penjelasan titik 4. Mengapa? Nah, di sini ada seorang guru memberikan pengumuman. Hari ini kita akan belajar tentang senam aerobik ya. Murid laki-laki spontan berteriak. Bagaimana respon Anda mengenai dan mengapa ada merespon seperti itu? Monggo. Barangkali ada yang mau memberikan tanggapan tentang terkait pengumuman yang disampaikan oleh Pak Guru tadi. Ada? Monggo, silakan. Mohon izin ya Bu, coba tak jawab ya Bu, sebisa saya ya. Ya, Nggak apa-apa. Kita biasanya di sini belajar. biasanya itu kalau anak laki-laki apa ya, tentang olahraga aerobik kayak gitu ya, tentang aerobik itu kan biasanya untuk gerakan untuk putri, untuk orang wanita kan biasanya gerakannya terlalu gimana lah, itu biasanya anak putranya sing ngerasa gimana gitu. Itu jawaban saya seperti itu ya. Pak, kenapa anak-anak putranya bilang karena mungkin bisa dijelaskan lebih spesifik lagi Kak Yeni? Ya, mungkin kan gerakan untuk olahraga aerobik, gerakan untuk aerobik kan kayak gimana itu, terlalu keras otomatis kan si anak putri anak putranya, nah gimana kayak gitu, biasanya kayak gitu. Mungkin bisa Tentang saya gerakan, ya, bisa saya menambahkan yang kayak ini. Mungkin yang dimaksud anak putra itu lebih suka tidak suka sama gerakan-gerakan senam nggih, harus niku nggih. Lebih suka materi yang lain gitu. Mungkin yang lain ada pendapat lagi? Monggo Kak Arif. Kak Imam Arif, monggo. Coba menambahkan Bu. Ya. Pertama terkait dengan respon kita sebagai guru, ya dibikin biasa saja Bu, artinya enjoy saja. Yang namanya anak kan kadang-kadang ada yang suka dengan materi A, ada juga yang tidak suka dengan materi A, kan seperti itu. Jadi kita menyikapinya biasa saja. Terus kemudian kenapa seorang siswa atau peserta didik laki-laki
mengucapkan kata-kata hu, karena kalau menurut saya anak laki-laki itu lebih suka atau lebih siap dengan materi-materi yang sifatnya tertantang. Kalau misalkan senam itu kan walaupun tidak tidak sama dengan gerakan tari atau seni tari, tapi kan juga itu lebih ke arah ya, walaupun sebenarnya senam energik pun kan tidak seperti tari, karena kalau kita berusaha praktek dengan energik itu akan sangat beda dengan tari. Seperti itu, Bu. Oke, siap. Terima kasih Kak Arif. Kemudian ada yang kedua, ada seorang guru memberikan pengumuman kepada muridnya. Di situ guru itu mengatakan hari ini kita akan bermain sepak bola. Nah, murid perempuan silakan bermain di lapangan sebelah dan murid laki-laki di lapangan yang sini ya. Murid perempuan berteriak sama seperti tadi. Kemudian bagaimana respon Anda dan mengapa Anda berespon seperti itu? Kembali lagi berarti ke balikan yang tadi ya. Monggo ada lagi yang mau memberi tanggapan terkait statement seperti itu, pengumuman yang disampaikan guru? Nah, ini masuk ke materi modul 1.4 tentang isu-isu yang terkait pada pembelajaran PCOK nggih. Sudah dipelajari nggih modulnya? Monggo. Mungkin Kak Cici bisa menyampaikan tanggapannya Kak Cici terkait pengumuman tadi. Ya, terima kasih. Mungkin karena kebanyakan ya, nggak semuanya, tapi kebanyakan. Karena saya berada di SD, mengajar di SD, jadi mungkin kalau di tingkat SMP atau SMA mungkin sikapnya mungkin berbeda. Karena mungkin kalau di SMP atau di SMA pola pikir siswanya laki-laki dan perempuannya mungkin sudah berbeda, dan sekarang juga saya lihat di SMP atau di SMA sekarang banyak anak perempuan yang main bola besar, entah futsal, entah sepak bola, itu sudah dan sudah banyak bergabung laki-laki dan perempuan itu sparring bareng kalau di SMP atau di SMA. Tapi kalau di SD kebanyakan kenapa siswa itu bertindak seperti itu, karena satu, minder Bu, kebanyakan. Karena perempuan biasanya kalau di SD itu ya ejek-ejekannya itu dengan laki-laki Jawa Donta luwe lemah gitu aja. Kalau ini kan sepak bola kontak fisiknya lebih banyak, jadi laki-laki yang kebanyakannya yang pasti lebih suka dengan permainan itu dan tidak ingin diganggu oleh siswa perempuan, karena nanti kalau siswa perempuan masuk ke tim laki-laki pasti takutnya mereka loh mau dioperi, mau malahan nggak bisa ngontrolnya, nggak bisa gitulah. Jadi ya wajar saja kalau di tingkat SD itu seperti itu. Dan responnya ya saya sebagai pendidik atau sebagai guru ya hanya bisa menengahi, dalam artian menengahinya biarkan laki-laki ya siswa laki-laki itu bermain dengan sendirinya, mungkin hanya diawasi sebentar, tapi nanti balik lagi gurunya lebih dalam ke siswa perempuan biar sama-sama adil gitu aja Bu. Laki-laki juga senang bermain sepak bola, perempuan juga merasa senang karena gurunya ikut bermain dengan siswa perempuan. Gitu aja menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Didi. Memang itu sudah menjadi fenomena ya ketika ada pembelajaran yang kaitannya dengan kontak fisik, kemudian permainan bola besar, memang rata-rata kebanyakan banyak yang tidak suka untuk siswa yang perempuan deh. Nah, sekarang berarti guru itu harus
punya kepekaan nggih, kepekaan terhadap eh, apa yang menjadi kebutuhan dari peserta didik. Kemudian di sini ada pertanyaan pemantik lagi berdasarkan tadi mungkin kakak-kakak sudah mempelajari di modul 1.4 tentang isu-isu sosial PJOK dan terkait adil gender. Di sini pertanyaannya adalah apa guru PJOK perlu memiliki kepekaan terhadap isu sosial yang mungkin muncul dalam proses pembelajaran. Ada yang mau memberikan tanggapan? Monggo. Kak Yeni mungkin barangkali mau memberikan tanggapan lagi, Kak Yeni. Di sini kita belajar bersama, nggak perlu takut, nggak perlu takut salah atau gimana ya, karena di sini memang kita belajar bersama. Monggo. Ada lagi yang mau memberikan tanggapan terkait pertanyaan pemantik tadi, mengapa guru PJOK perlu memiliki kepekaan terhadap isu sosial yang mungkin muncul dalam proses pembelajaran. Kalau misalnya tidak ada yang memberikan tanggapan secara langsung, monggo silakan bisa dituang atau ditulis di kolom chat. Monggo, saya tunggu. Izin Ibu. Kenapa Kak? Saya mau menanggap. Suaranya nggak terdengar Kak Iwan. Ini lagi di perjalanan. Ini izin saya menanggapi Ibu. Oke, monggo. Ya, terkait isu tentang PJOK, memang semalam saya sudah mempelajari pertanyaan-pertanyaan pemantik. Kenapa guru PJOK harus mempunyai kepekaan terhadap ya, isu tersebut lah ya. Yang pertama, memang kondisi siswa kita itu bermacam-macam, dan saya mengamati siswa sekarang itu lebih senang pada permainan-permainan yang tidak yang tidak monoton. Artinya ada variasi, ada modifikasi terhadap suatu permainan, sehingga permainan itu bisa dikerjakan secara menarik dan menyenangkan seperti itu. Kebetulan kalau saya sendiri masalah gender, karena memang kelasnya terpisah, jadi putra sendiri, putri sendiri, jadi tidak ada permasalahan. Tetapi saya lebih menekankan kepada bagaimana pembelajaran itu supaya bisa menyenangkan. Contoh kalau di sepak bola sendiri, kalau saya penerapannya di putri, itu nanti biasanya dibagi menjadi beberapa kelompok, dan tidak hanya menendang bola atau menggolkan bola saja ke gawang seperti itu, tetapi dengan cara menangkap bola, melempar bola seperti itu ke antar sesama teman, dan juga intinya yang membuat mereka itu aktif dan tidak ada yang duduk seperti itu ya. Biasanya kan kalau putri, kalau misalkan suruh main bola pada diam duduk seperti itu, tapi di sini lebih kepada menekankan keaktifan setiap peserta didik seperti itu, sehingga mungkin tantangan kita ke depan supaya bisa memodifikasi atau memberikan variasi terhadap permainan bola besar khususnya, supaya anak lebih aktif kembali. Seperti itu Bu, terima kasih. Siap, terima kasih Kak Iwan. Betul, memang di sini saya sampaikan kenapa pentingnya guru PJOK peka terhadap isu sosial. Di sini memang ada perbedaan individual difference ya, adalah sebuah keniscayaan yang akan ditemukan pada peserta didik dalam proses pembelajaran. Maka proses pendidikan harus mampu mengakomodir, betul yang tadi disampaikan Kak Iwan, kita sebagai guru olahraga harus mampu mengakomodir segala jenis perbedaan dalam sistem yang relatif terbuka dan inklusif. Kemudian pentingnya yang kedua, melalui elemen sosial yang beragam dan melekat pada diri peserta dapat menjadi pemicu munculnya isu sosial
dalam proses pembelajaran PJOK. Maka guru perlu melatih kepekaan untuk menganalisis situasi dan mengarahkan agar proses pembelajaran tetap efektif dan bermakna bagi peserta didik. Kemudian selanjutnya apa? Isu sosial apa yang mungkin muncul dalam lingkup pembelajaran PJOK? Monggo. Yang tadi disampaikan sebelum kita masuk ke Meet, kakak-kakak sudah mempelajari tentang modul isu sosial. Nah, sekarang pertanyaannya, isu yang mungkin muncul dalam lingkup pembelajaran PJOK. Monggo silakan kakak-kakak bisa menyampaikan di kolom chat. Monggo. Jadi silakan kakak-kakak menuliskan isu sosialnya itu apa saja sih yang ada dalam pembelajaran PJOK yang sudah dipelajari di modul sebelum Meet ini, nggih. Monggo. Monggo yang lain. Sini ada Kak Didi menuliskan apa ini? Isu sosial. Oke. Baik.
Sudah ada yang mengerjakan, mohon izin untuk share screen ya. Sini ada pertanyaan pemantik. Nah, untuk kakak-kakak terkait isu sosial pada pembelajaran PJOK. Nah, di sini ada 6 soal atau 6 pertanyaan terkait fakta, kejadian fakta yang sering muncul pada pembelajaran PJOK. Yang nomor 1, Tina, salah satu murid yang memiliki berat badan berlebih, tidak mau melakukan senam roll depan dan belakang di depan murid-murid lainnya. Itu termasuk isu sosial nopo nggih? Bullying, Bu. Bullying atau body shaming, Bu? Ini body shaming. Tekanan sosial. Ilmu sosial, oke. Kemudian yang nomor 2, Ibu Guru Nida mengeluhkan ketiadaan guru pendamping selama pelajaran PJOK untuk murid di kelasnya yang memakai kursi roda. Maksudnya isu sosial loh. Diskriminasi. Diskriminasi? Yang lain? Kesetaraan mungkin. Diskriminasi, Bu. Diskriminasi, oke. Bisa dicatat di catatan kecil panjenengan sedoyo ya, nanti kita bahas bareng-bareng. Kemudian pertanyaan yang ketiga, Pak Guru Hadi memberikan motivasi kepada murid dalam permainan sepak bola. Tendang yang kuat kalau mau masukkan bola, jangan kayak perempuan. Nah, ini masuk isu sosial apa? Mas, gender. Kesenjangan gender. Gender. Kemudian pertanyaan keempat. Siska beberapa kali mengoper bola basket kepada Ria, temannya yang tuli, dengan menggunakan bahasa isyarat untuk melakukan shoot. Termasuk dalam isu sosial. Inklusi. Terus ada lagi yang lain? Oke, dicatat deh. Kemudian pertanyaan yang kelima. Pak Guru Doni menanyakan dan memberikan kesempatan kepada murid perempuan dan laki-laki yang mau bergabung dalam satu tim ketika bermain sepak bola. Masuknya ke isu sosial apa? Gender. Oke. Terus yang keenam, Gia dan Felix diejek oleh teman-temannya karena tidak dapat melakukan gerakan lantai sesuai dengan instruksi guru. Pembulian. Sudah di Oke, kita ulas bareng-bareng di nomor 1 kembali. Tina, salah satu murid yang memiliki berat badan berlebih, tidak mau melakukan senam roll depan dan belakang di depan murid-muridnya. Tadi banyak kan menjawab
bullying. Halo, Iya, Bu. halo. Iya, Bu. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Di sini ya, Bullying. ya di sini bullying ya. Lebih tepatnya kalau di modul itu isu eksklusivitas nggih, lebih tepatnya ke bullying ya. Kemudian yang nomor 2, Ibu Guru Nida mengeluhkan ketiadaan guru pendamping selama pelajaran PJOK untuk murid di kelasnya yang memakai kursi roda. Inklusi, betul tadi yang menjawab inklusi, atau lebih tepatnya isu sosial partisipasi peserta didik disabilitas. Kemudian yang nomor 3, Pak Guru Hadi memberikan motivasi kepada murid dalam permainan sepak bola. Tendangan yang kuat kalau mau masuk bola, jangan kayak perempuan. Lebih ke isu sosial, adil, gender, betul. Kemudian yang keempat, Siska beberapa kali mengobarkan bola basket kepada Ria temannya yang tuli dengan menggunakan bahasa isyarat untuk melakukan shoot, masuk ke isu sosial inklusif atau partisipasi peserta didik disabilitas. Kemudian yang kelima, Pak Guru Doni menanyakan dan memberikan kesempatan kepada murid perempuan dan laki-laki yang mau bergabung dalam satu tim ketika bermain sepak bola, masuknya ke adil gender. Kemudian yang keenam, yang betul, Gia dan Felix diejek oleh temannya karena tidak dapat melakukan gerakan senam lantai sesuai dengan instruksi guru. Ya, bullying atau eksklusivitas. Lanjut. Kita ke bagaimana, di mana durasinya adalah 45 menit. Mari kita diskusi di kelompok. Ya, bagaimana bersikap sebagai guru PJOK ketika menghadapi berbagai isu sosial dalam proses pembelajaran. Nanti kakak-kakak akan saya bagi di grup breakout room. Nah, nanti silakan kakak-kakak berdiskusi sesuai dengan kelompok, ya. Nah, sebentar, izin untuk saya share link Google Doc-nya per kelompok. Yang saya kirim nanti untuk kelompok 1 dulu, nggih. Nah, ini untuk kelompok 1, pertanyaannya saya share lagi untuk kelompok berikutnya. Bu, mohon maaf, Bu. Monggo Kak Imam. Sebelum masuk ke link yang Ibu bagikan di kolom chat, mohon untuk kelompoknya pembagiannya biar jelas, Bu. Karena pengalaman yang sudah, walaupun sudah dibagi kelompok, tapi tetap teman-teman yang di luar kelompok kami itu tetap bisa masuk seperti itu. Akhirnya jadinya apa ya, rancu, semrawut. Oke, siap-siap. Terima kasih, Bu. Mas Arief. Hadir. Entah orang ngantuk dengan Mbak Farah karo Mbak Yeni. Tangga maning sih langsung gitu lah. Sudah dicapri. Balane Mbak Yeni ya. Untung kita berdua. Coba kalau satu. Lah, aku mah ya, Mbak. Pan mandeng Bu Fasil orang wani, mau nilai dikurangi. Delengenyong ya kenan di.
Ampun Tambah bro. sirun kan lakone. Biar Mbak Basirun selalu ceria. Nomor Jadi, satu Ya, Pak itu, ya. Bu. ketawa ya Pak. Kang Bas sehat Kang Bas. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ngasih sprene kok. Lakone kayak pimen wingi ujian lancar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Punten Ya, saya absen dulu ya untuk regunya ya. Untuk kelompok 1 di sini karena yang hadir sedikit jadi ada yang 5, harusnya kan satu kelompoknya 5 karena ini di kelompok 3 hanya 3 yang aktif. Ini yang dari kelompok 1-2 mau di spill lagi atau bagaimana ini? Apa tetap seperti itu aja? Kak Suwandi ada nggak, Kak Suwandi? Kak Suwandi hadir nggak? Halo, mohon izin Kak. Kak Dia Fikri? ada itu, ada. Ada? Oke. Kak Suwandi ada. Oke, siap. Saya absen. Yang kelompok 1 itu ada Kak Ade. Kak Ade Nadif ini siapa Kak Ade? Kak Ade Sukoco. Kak Ade Nadif, di sini namanya Kak Ade Nadif. Kemudian Arif Maulana Mutakin, Didi Sulianto, Kak Peter Jimmy, sama Kak Yeni. Itu kelompok 1. Oke. Kemudian kelompok 2 ada Kak Arif Faizal Zakaria, kemudian Kak Farah, Kak Imam Arif Priyandi, Kak Ikhwan, sama Kak Fahru Rozi. Itu kelompok 2. Kemudian ini yang di breakout 3 itu ada Kak Basirun, Kak Fikri Abdi Sabila, Kak Suwandi. Nanti yang namanya tidak tersantum bisa dicantumkan karena Pak Sinten itu Pak Rudi izin. Jadi nanti bisa dimasukkan ke kelompok 3 sama Kak Muslim ya. Oke, siap? Berani ya Kak Basirun ya sama Kak Fikri ya. Sama Kak Suwandi ini. Kalau sudah siap saya bukakan roomnya. Ingat-ingat nanti masuknya ke room yang tadi saya sampaikan. Jangan salah masuk ya Kak Yeni ya. Siap ya, Bu. Oke, siap. Saya buka roomnya. Di sini nanti untuk diskusinya selama 15 menit. Ya. Monggo. Monggo, silahkan masuk ke grup masing-masing. Halo, Kak Ikhwan.
Tuh nyupir gue keluarkan